Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Paluruan Sari 1, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4, ya, aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya termasuk kita semua sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul ya untuk mendengarkan aksi nyata, menyimak aksi nyata yang sudah saya buat di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi tujuannya adalah aksi nyata ini, modul 1.4 ini, mudah-mudahan kita di sekolah kita bisa mengimplementasikan ya budaya positif ini, disiplin positif ini di sekolah kita. Kita seringkali di kelas ataupun di sekolah kita sudah banyak menerapkan disiplin positif. Ketika kita sebagai seorang pendidik menerapkan budaya positif atau disiplin positif yang sudah diterapkan, maka akan muncul budaya positif itu karena sering kita lakukan setiap hari. Apa disiplin positif itu? Nah, banyak sudah kita lakukan, ya. Tidak tahu Bapak Ibu namanya disiplin positif kan? Padahal itu sering kita lakukan, ya. Seperti pembiasaan positif yang sering dilakukan itu adalah disiplin positif. Nah, nanti setelah disiplin positif sering kita lakukan, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Next. Nah, ini fasilitator saya, Ibu Ui Sumira, SPD. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah di Sukabumi. Beliau adalah seorang fasilitator. Ya. Kemudian pengajar praktiknya Ibu Neri Nopianti, SPD. Beliau kepala sekolah TK Al Irsyad Al Islamiyah Karawang. Next. Nah, kemudian apa latar belakang dibuat aksi nyata modul 1.4 ini? Yaitu untuk melakukan perubahan praktik disiplin positif dengan menerapkan konsep budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jadi setelah kita melakukan praktik disiplin positif, maka budaya positif ini akan selalu diterapkan di sekolah kita. Ya, jadi kita sebagai pendidik, dari mulai kita awal masuk sampai pulang selesai pembelajaran, itu disiplin positif harus kita terapkan. Sebelum kita terapkan ke siswa, kita sebagai seorang pendidik harus melakukan dulu, mencontohkan dulu yang namanya disiplin positif. Maka nanti siswa juga akan mengikuti, maka tumbuhlah yang namanya budaya positif. Nah, untuk mengakarkan budaya tersebut, budaya positif tersebut, maka nanti siswa itu akan tercipta sikap yang jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ya, next. Tujuannya apa? Saya membuat aksi nyata modul 1.4 ini. Yaitu tujuannya dengan menerapkan budaya positif di sekolah peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip-prinsipnya secara konsisten. Nah, tujuannya salah satunya adalah yaitu dengan menerapkan sesuai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita memulai awal pelajaran, awal tahun ajaran baru,
Nah, kita dibuat dulu yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi sekarang mah karena sudah merdeka belajar, maka kita tidak bisa menjudge murid. Ini loh yang namanya kesepakatan kelas, kalian harus mematuhi. Nah, itu tidak bisa kalau sekarang. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas antara pendidik dengan siswa, maka dibuatlah yang namanya kesepakatan kelas. Ya, contoh misalnya satu, tidak boleh berambut panjang, kuku tidak boleh panjang. Itu kesepakatan kelas. Buat setuju tidak kalian membuat kesepakatan ini? Nah, setelah setuju atau bisa juga memakai kertas post-it ditempel kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tempel pakai kertas post-it, suruh nulis siswa sendiri. Jadi satu, silakan kalian tulis kesepakatan kelas kalian apa. Satu, sedang belajar tidak boleh sering keluar, tulis, tempelkan. Nah, oleh guru setelah itu dirangkum, ya dirangkum apa yang banyaknya disepakati oleh siswa, kemudian dibuat kesepakatannya. Ya begitu. Jadi itu dalam bentuk disiplin positif, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian prinsip-prinsipnya yaitu secara konsisten. Konsisten itu berarti sering kita lakukan, ya. Jadi tidak hanya satu kali, dua kali, terus. Sebelum kita memulai pembelajaran, awal pembelajaran baru, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Bisa bentuknya dengan pohon, ya, seperti pohon literasi, itu bisa. Nanti ranting-rantingnya itu ditempel keyakinan kelas. Jadi kalau bagusnya itu, hematnya itu, jadi membuat keyakinan kelas itu, kesepakatan itu di awal tahun ajaran baru. Ya, jadi kita tidak boleh di Merdeka Belajar ini, ya, di kurikulum Merdeka ini tidak boleh kita menjadi kamu harus seperti ini, tidak boleh. Ya, karena menurut Ki Hajar Dewantara kemarin sudah dibahas, itu kita itu harus menghamba kepada sang anak. Ya, jadi menghamba kepada sang anak, Bu. Ya. Jadi diibaratkan jiwa raga kita ini untuk anak, ya, dihambakan begitu. Terus pembelajaran yang dilakukan juga harus berpusat kepada murid, kepada anak, ya. Jadi student center sekarang, tidak boleh teacher center seperti itu. Kita ngomong terus di depan, anak mendengarkan. Sekarang itu tidak boleh. Next, tolak ukur. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya buat adalah sesama guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku dan karakter peserta didik sesuai dengan keyakinan kelas. Tiga, suasana kelas menyenangkan. Jadi tolak ukur setelah dibuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, maka guru, ya, itu harus berkolaborasi. Jadi kalau di calon guru penggerak itu materinya pasti itu diajarkan ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu salah satunya adalah berkolaborasi. Nah, contohnya kita ini dilakukan oleh kita, ya, kepala sekolah dengan guru, guru dengan orang tua siswa, semua itu berkolaborasi. Jadi ketika kita saling membutuhkan, ya, nah itu saling keterkaitan dan ketergantungan, ya, satu sama lain, berkolaborasi. Kemudian setelah berkolaborasi, ya, kita semua warga sekolah ini akan terwujud yang namanya disiplin positif. Kemudian yang kedua, tolak ukurnya. Setelah dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka harus ada perubahan tingkah laku dari siswa kita. Ya, jangan sampai kita membuat kesepakatan kelas yang sudah disepakati, tetapi siswa masih melanggar. Ya, tetapi siswa masih melanggar. Nah, jadi kasih pemahaman oleh kita, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, nah kelas 1 juga bisa diterapkan, Bu. Kita sudah membuat kesepakatan kelas yang ringan-ringan, nanti kelas 1 silakan. Nah, terus kemudian, nah kalian kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, kenapa sekarang melanggar? Kan sekarang sudah dibuat, silakan dibaca. Jadi bukan kita yang
menjudge murid, tetapi mereka yang sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti apa hukuman yang sudah mereka buat kesepakatan kelasnya, hukumannya apa? Ya, nah, itu didiskusikan lagi dengan siswa. Kemudian yang ketiga, suasana kelas menyenangkan. Ya, jadi setelah dibuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nah kelas juga dibuat menyenangkan. Mungkin dengan metode strategi pembelajaran yang menyenangkan. Memang awal-awal kalau kita membuat pembelajaran yang menyenangkan ini adalah tantangan. Ya, kenapa tantangan? Ini akan berkaitan dengan orang tua. Nah, contoh seperti saya. Anak-anak silakan kalian setiap pertemuan ketiga sebelum ulangan kalian membawa handphone. Nah, awal-awal orang tua memang ada yang pro, ada yang kontra. Pak, gimana HP saya punya satu ya untuk kerja. Jadi awal-awal seperti itu. Nah, setelah terbiasa dilakukan kuis ya, kuis KO itu sudah terbiasa. Ya, orang tua tidak lagi protes. Itu wajar, tantangan buat kita. Ya. Asal jangan membawa handphonenya itu sering ya. Nah, kalau saya dijadwalkan, jadi ada pembelajaran di mana siswa itu harus membawa handphone untuk kuis ya. Itu memang sebuah tantangan. Jadi kalau kita memang ingin kelas yang menyenangkan, memang ada tantangan. Tidak hanya dari orang tua. Misalnya ada hambatan-hambatan, kita suruh membawa infokus, reward deh, ya, infokus dibawa ke kelas, sound system dibawa ke kelas, itu juga tantangan buat kita, ya, karena ingin suasana kelas ini ketika kita mengajar itu bisa menyenangkan bagi siswa, ya, tidak bosan. Jadi setiap harinya tidak terus itu monoton, tapi ada perubahan di dalam kelas itu ketika metode kita sangat menyenangkan, ya. Next. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Lini masanya yang pertama merancang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Ini lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, saya membuat aksi nyata itu adalah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Hal yang pertama saya lakukan adalah merancang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Jadi kita menerangkan dulu ke siswa. Jadi jangan langsung, ayo kita buat kesepakatan kelas. Siswa bingung, apa sih ya? Kita terangkan dulu. Keyakinan kelas apa? Terangkan dulu ya. Jadi siswa paham. Kemudian nanti kalian ada pohon keyakinan kelas. Kemudian kalian tuangkan kesepakatan kelas hari ini apa. Nanti setelah itu kalian tempelkan. Terus kemudian sosialisasi konsep budaya positif kepada rekan guru. Nah ini ya yang sekarang saya lakukan adalah sosialisasi konsep budaya positif kepada rekan guru. Nah setelah diimbaskan budaya positif ini, aksi nyata ini Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan ke kelasnya masing-masing ya. Kemudian yang keempat didokumentasikan dan yang kelima refleksi. Next. Dukungan yang dibutuhkan. Jadi dukungan yang dibutuhkan yang pertama jelas kita memerlukan alat dan bahan pembuat pohon keyakinan kelas. Bisa kita membuat langsung dari kertas karton, bisa kita mencetak langsung dari percetakan seperti spanduk, bisa. Ya. Itu terserah, pokoknya bisa ya. Terus kemudian sarana dan prasarana untuk mensosialisasikan budaya positif ya, seperti kertas, kemudian tadi spanduknya langsung jadi ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga jelas ini dukungan dari kepala sekolah untuk menerapkan budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita kepala sekolah itu mensupport semua kegiatan yang ada di sekolah kita, terutama kegiatan calon guru penggerak. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini adalah calon guru penggerak yang akan 12 ya. Nah, terus kemudian peserta didik berkolaborasi dengan guru
dalam membuat keyakinan kelas. Ini dilihat. Kalau anak tidak paham, terangkan apa sih keyakinan kelas itu, kemudian kasih tahu ini contohnya keyakinan kelas. Kemudian dukungan dari orang tua dalam melanjutkan budaya positif dalam keluarga. Nah, setelah dilaksanakan di rumah, maka implementasikan juga, ya, di rumahnya. Kasih tahu kalian tidak hanya di sekolah untuk menerapkan disiplin positif ini, tetapi di rumah juga kalian terapkan, ya. Next. Nah, silakan Bapak Ibu ingin mendiskusikan dulu sebelum masuk ke dokumen aksi nyata sudah saya buat. Bapak Ibu barangkali ingin sharing untuk penerapan disiplin positif atau budaya positif. Maka sharing. Ya, sharing. Iya, sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk apa tadi kan keyakinan kelasnya. Nah, itu ada batasan nggak sih minimal dan maksimal poin-poin yang harus dituliskan dalam keyakinan kelas itu apa? Kan nanti anak-anak kan menyampaikan pendapatnya masing-masing gitu kan, kemudian disimpulkan. Nah, itu ada batasan minimal dan maksimalnya nggak? Ya, untuk terima kasih untuk pertanyaan Ibu Erna. Jadi ada batasan tidak untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya siswa misalnya 40 orang itu harus mengungkapkan semua. Jangan sampai 30 orang mengungkapkan, yang 10 tidak mengungkapkan. 40 orang ungkapkan saja perasaannya ketika membuat keyakinan kelas gitu. Ya. Jadi tidak ada batasan, Bernard. Jadi semua harus kebagian. Mereka mengungkapkan perasaan mereka bagaimana mereka membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya, misalnya pokoknya rantingnya ada 30, ya rantingnya 30. Ya tempelkan aja di ranting sebelah mana, yang penting nempel gitu. Anak nempel ke depan gitu, sudah membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai keyakinan kelas yang sudah mereka buat, kemudian ada yang tidak membuat, beberapa orang, nanti imbasnya ke kita. Saya mah kan gak buat keyakinan kelas. Jadi nggak usah saya menyepakati hasil keyakinan kelas itu. Nah, takutnya seperti itu. Jadi kalau ada 50 orang silakan untuk membuat keyakinan kelas ke depan, dapatkan kelas positif. Pasti mereka senang dengan bentuk pohon keyakinan kelas. Terima kasih, Bu. Silakan yang lain. Bu Santi, Bu Ria, Bu Devi. Terima kasih Pak Indra, saya hanya sharing saja ya. Sebetulnya kita sudah memulai ya membuat seperti itu, cuma yang namanya anak-anak kadang itu tuh nggak langsung terus berlanjut gitu loh Pak Indra. Jadi hanya 2 minggu atau mungkin 2 bulan. Terus kesannya anak-anak tidak disiplin gitu. Gimana caranya nih supaya kita itu terus gitu, anak-anak itu terus disiplin dengan kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi atas sharingnya. Bu Devi sudah membuat, Bapak Ibu, Bu Devi sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu hanya dijalankan 1 bulan, 2 bulan. Nah, kita sebagai pendidik yang ada di kelas itu selalu mengingatkan Bu Devi. Jadi kalian ketika misalnya ada salah satu anak yang melanggar kesepakatan kelas itu, kita panggil. Dulu kamu kan membuat kesepakatan kelas, bukan ibu yang membuat. Nah, jadi kita mengingatkan. Jadi harus kalian tepati kesepakatan kelas ini karena kita sudah menyepakati. Jadi kalau kita biarkan 1 bulan, 2 bulan dijalankan, tapi kesannya karena anak di SD itu masih labil pemikirannya, berbeda dengan SMP, SMA, mereka lebih takut gitu, ya. Nah, jadi masa anak-anak SD itu memang harus sering kita ingatkan.
Ya, memang kalau sekali, 2 kali, 3 kali jalankan. Nah, seterusnya mereka biarkan. Kita selaku pendidik yang ada di kelas, selaku wali kelas itu sering mengingatkan. Ya, begitu Bu Devi. Silakan yang lain, Bu. Bu Biba, Bu Hana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Pak Indra, untuk keyakinan kelas ini kan kami sudah membuatnya dalam kelas masing-masing. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas itu, tentunya kami membuat sebuah poin yang nantinya kalau keyakinan kelas itu dilanggar oleh siswa, maka akan jatuh poin atau jatuh hukuman kepada siswa tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah poin atau hukuman itu boleh dilakukan kepada siswa atau bagaimana? Begitu saja Pak Indra, terima kasih. Ini pertanyaan dari atau sharing dari Ibu Biba. Jadi sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya. Terus kemudian ketika melanggar itu ada poinnya, ada hukumannya, apakah boleh itu hukuman itu. Nah, di dalam pembelajaran yang sudah dilakukan dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.4 ini budaya positif, tentu ada yang namanya tadi sudah dijelaskan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya kita suka terkecoh membuat hukuman itu sebenarnya tidak boleh, walaupun sekecil apapun. Dan kemudian memberi reward juga itu sebenarnya tidak boleh. Reward kepada anak, reward, hadiah itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi kita juga memang secara pelaksanaannya di sekolah gitu ya, langsung kita laksanakan itu memang kita bingung ya. Kalau memang hukuman tidak bisa diterapkan, murid memang tidak akan jerah ya dari kesepakatan kelas itu. Nah, mungkin begini solusinya, boleh menggunakan hukuman, tetapi hukuman itu tidak boleh dalam berbentuk fisik ya, tidak boleh dalam berbentuk fisik ya. Silakan hukuman-hukuman itu dalam bentuk yang mendidik gitu. Jadi menurut modul yang saya pelajari, jadi hukuman itu sebenarnya memang tidak boleh. Kemudian memberikan hadiah itu juga tidak boleh ya, dalam nilai kebajikan. Nah, jadi kita memang realnya di dalam pelaksanaannya yang kita laksanakan itu boleh membuat hukuman, tetapi tidak boleh hukumannya yang berbentuk fisik ya. Jadi hukumannya itu yang berbentuk mendidik ya itu. Terus kemudian reward, kita juga suka memberikan reward ya. Nah, kemarin juga memang ada satu pendapat ketika Zoom gitu, ini boleh tidak memberikan hadiah. Saya juga menjawab boleh gitu. Ternyata jawaban itu tidak boleh. Terus boleh tidak ada siswa yang melanggar satu kesepakatan kelas, kemudian kita memberikan hukuman. Ternyata saya menjawab juga boleh. Ternyata setelah fasilitator menjelaskan itu tidak boleh gitu. Nah, itu ya. Jadi setelah mempelajari modul ini, nanti Bapak Ibu juga kalau nanti terpilih jadi CGP akan mempelajari modul tersebut. Begitu Bu Iba, terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau bertanya ya, untuk kesepakatan kelas untuk kelas atas dan kelas bawah itu ada perbedaan tidak di poin-poin tertentunya? Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Hana atas sharingnya. Apakah ada perbedaan antara kelas atas dengan kelas bawah untuk membuat kesepakatan kelas? Jelas, pasti ada. Karena tingkat ya, tingkat ini apa? Tingkat disiplin positif yang dilakukan, tingkat perilaku anak yang dilakukan itu pasti berbeda. Antara kelas 4, 5, 6 ya, itu pasti akan berbeda perilakunya. Secara bahasa Sunda bangorna beda. Ya, nah kalau masih anak-anak, kesepakatan kelasnya mungkin masih dalam tahap rendah ya, tahap awal. Coba apa contohnya?
Yang kelas rendah kesepakatan awalnya, kesepakatan kelasnya. Kebersihan kelas. Seragam yang rapi, nah, kelas bawah Pak. Tidak boleh berisik, ya. Nah, itu kalau kelas atas gimana coba, Bu Devi? Nah, jadi kalau kelas biasanya kan suka ada yang kabur tuh. Kelas tinggi itu paling susah untuk melaksanakan piket. Nah, kita tekankan dalam kesepakatan kelas. Apalagi coba kesepakatan kelasnya. Nah, rambut itu yang paling susah tuh, kelas atas itu ya, buat kesepakatan ya, rambut dibuat ya. Nah, next Mas Andi, aksi nyata. Nah, sip. Nah, pertama ketika saya sebelum membuat kesepakatan kelas atau aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah. Jadi saya berkonsultasi dulu, ya, komunikasi dulu dengan ibu kepala sekolah, ya, untuk melakukan persiapan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Terus kemudian juga sering diingatkan budaya-budaya positif apa yang dilakukan pada guru-guru itu pernah. Kemudian saya juga kemarin melakukan sosialisasi dengan siswa tentang pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Sudah dijelaskan. Terus manfaatnya apa? Nah, jadi manfaatnya sudah dijelaskan ke siswa secara langsung. Next. Nah, ini di kelas memberikan penjelasan lagi tentang kesepakatan kelas. Jadi tadi sudah dijelaskan, tetapi diulang lagi, takut siswa lupa apa itu kesepakatan kelas, apa itu manfaat kesepakatan kelas. Nah, ini saya terapkan, ya. Ini modulnya di 1.4 diterangkan, kemudian menerangkan bahwa ini loh yang namanya pohon kesepakatan kelas. Ini kertas post-it-nya untuk apa? Nah, kalian tulis di kertas post-it ini kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan. Silakan semua menulis, kemudian beberapa semua kelompok per kelompok itu menempelkan di ranting-ranting pohon kesepakatan kelas, ya. Next. Kemudian peserta didik membuat kesepakatan kelas. Nah, ini saya kelompokkan, ya. Mereka menulis di dalam kertas post-it kesepakatan kelas yang mereka inginkan, ya. Nah, ini percobaan pembuatan kesepakatan kelas ini saya lakukan di kelas 5B, ya. Next. Nah, mereka ketika sudah menulis kesepakatan kelas yang mereka inginkan, kemudian mereka menempelkan hasil kesepakatan kelas, ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak kebagian atas post-it-nya. Semua mengungkapkan pendapatnya ketika mereka ingin membuat kesepakatan kelas, ya. Next. Nah, ini hasil kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi semua siswa membuat kesepakatan kelas yang mereka inginkan banyak, ya. Yang mereka inginkan banyak, salah satunya adalah berpakaian rapi, kemudian masuk tepat waktu, kemudian tidak berisik dalam kelas, banyak, ya, yang mereka buat kesepakatan kelas ini. Next. Nah, ini hasilnya. Hasil kesepakatan kelas yang telah dibuat, telah dirangkum dari 45 siswa lebih. Itu setelah dirangkum ada beberapa yang sama, maka saya rumuskan hasil kesepakatan kelas 5B ini yang telah dibuat adalah: 1. Datang tepat waktu, 2. Melaksanakan piket kelas, 3. Berdoa sebelum dan sudah belajar, 4. Bersikap sopan dan hormat, 5. Berpakaian rapi, 6. Menjaga kebersihan,
7. Mendengarkan guru dengan benar. 8. Minta izin. Ini next dokumentasinya nih. Nah ini datang tepat waktu. Nah ini ada Ibu Pipit ya. Waktu itu kita jadwal piket sama dengan Ibu Pipit, saya sama dengan Pipit sama pada waktu itu hari Senin. Terus kemudian ternyata ada ibu kepala sekolah baru datang. Kemudian beliau ikut juga menyambut kedatangan siswa, ya. Jadi siswa datang tepat waktu, ya. Nah, ini sering kita lakukan, sudah kita lakukan ya di sekolah kita. Next. Nah, kemudian ini melaksanakan piket kelas. Karena saya mengajar di kelas 5, ini siswa kelas 5A ya, 5A ini sangat bagus sekali. Mereka tidak usah disuruh, tetapi dengan sudah membuat adanya keyakinan kelas, mereka melaksanakan sendiri. Ya, apa yang menjadi tugasnya, ya, menjadi jadwal piketnya itu mereka laksanakan. Ya, next. Nah, ini sering ya Bapak Ibu, sering berdoa sebelum dan sudah belajar. Ya, sering ya di budaya positif di kita, disiplin positif di kita. Itu sebelum belajar kita melaksanakan doa, kemudian Asmaul Husna, kemudian bersolawat. Jadi Bapak Ibu tambahkan, kalau di kelas atas saya suka menambahkan dengan pembacaan solawat. Ya. Terserah solawat apa saja, mengingatkan kita kepada Rasulullah ya bersolawat. Nah, kemudian sering kita lakukan di setiap semua kelas. Ini sebelum dan sudah belajar pasti kita lakukan berdoa dan menjadi satu kebiasaan di sekolah kita. Next. Nah, ini bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Jadi tidak hanya guru kelasnya saja, ya tidak hanya wali kelasnya saja, tetapi guru lain pun yang ya tidak mengajar itu mereka pasti ya pasti hormat. Minimal kita menerapkan 3S Bu ya. 3S. Salam, senyum, sapa ya. Terus kemudian kita kasih pengertian, jangan hanya di sekolah, tetapi ketika di luar pun bertemu dengan guru ataupun yang lebih tua itu kita tanamkan sikap itu, 3S itu. Jangan sampai ada ketemu guru lari ya, malu atau takut. Nah, ini kita biasakan juga, ingatkan juga kepada siswa kita untuk bersikap sopan dan hormat. Karena adab itu lebih tinggi dibanding dengan ilmu. Ya, itu kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ilmunya tinggi, ilmunya pintar, bagus apapun, adabnya tidak bagus, itu adab itu lebih tinggi tingkatan kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dari itu kita yang pertama ya, ketika kita mengajar jangan mengejar nilai dulu, tetapi tanamkan dulu akhlak dan perilaku kepada siswa kita. Ya, next. Nah, berpakaian rapi ya. Ini siswa yang memang berprestasi. Setiap hari Senin pasti pakaiannya rapi sampai hari Jumat atau Sabtu ya. Pasti mereka sudah sadar dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat ya. Next. Nah, kita juga guru harus mencontohkan ya, berpakaian rapi contohkan oleh kita. Jangan sampai begini, begini yang kita sharing gitu. Misalnya hari Senin harusnya berpakaian CP ataupun sekarang berpakaian yang ketiga berpakaian putih. Nah, jangan sampai hari Senin kita memakai batik sendiri. Nah, itu juga sudah tidak mencontohkan kepada siswa kita. Ya, jadi sebelum kita menyuruh kepada siswa kitanya dulu yang mengupgrade diri kita untuk mencontohkan kepada siswa. Nah, itu menjaga kebersihan juga ya. Jadi kita mencontohkan. Jadi jangan ambil kamu sampah, tapi kitanya tidak mencontohkan begitu. Nah, ini seperti ini. Next. Nah, ini mendengarkan guru dengan benar. Jadi tidak bisik, tidak berisik, fokuskan perhatian siswa ketika kita sedang mengajar ya. Nah, ini seperti ini.
Jadi kalau siswa dengan kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang menarik, tentu siswa juga tidak akan bosan. Jadi yang membuat berisik berisik di dalam kelas itu karena pembelajaran yang kita berikan itu membosankan ya. Next. Nah, kemudian tanamkan jika keluar meminta izin dengan kita mengajarkan bahasanya kepada siswa. Jangan sampai begini, siswa itu, Pak, Bu, pengen kencing, Pak, Bu, pengen buang air besar, jangan. Dari ajarkan ke siswa kita, ketika siswa ingin ke kamar mandi meminta izin, Pak, Bu, saya ingin ke belakang, itu aja. Ya, jadi mengajarkan Pak, Bu, saya ingin ke belakang, gitu. Jangan menyebutkan, ya. Nah, gitu. Jadi ini contoh meminta izin, tidak langsung keluar meninggalkan jam pelajaran, tetapi siswa tanamkan ketika akan keluar kelas itu meminta izin, ya. Next. Nah, ini testimoni salah satu saya ambil, ya. Jadi tidak semua guru yang saya testimoni, tetapi saya ambil testimoni ini dari Ibu Pipit, ya. Kata Bu Pipit ini saya Pipit Aprianti, teman dari Pak Indra, saya memberikan apresiasi yang ingin kepada Pak Indra terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman ingin menerapkan juga kesepakatan kelas yang sudah Pak Indra buat. Sukses selalu Pak Indra. Terima kasih Bu Pipit ya yang sudah memberikan testimoni. Jadi karena Bu Pipit kemarin kebetulan tidak sibuk, maka saya membuat testimoni ini adalah Bu Pipit. Nanti boleh Bapak Ibu memberikan testimoni kepada saya, ya. Silakan. Bu Devi juga silakan membuat testimoni, ya. Next. Nah, ini testimoni peserta didik, ya. Ini dari Katisya, siswa berprestasi, ya. Kata Katisya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katisya, saya kelas 5A. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik, ya. Nah, ini yang dirasakan oleh Katisya, ya. Next, Santi. Nah, itu Bapak Ibu, silakan mungkin ada 1-3 pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi tentang budaya positif kita. Silakan Bu Pipit, sharingnya Bu Pipit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Indra itu sudah sangat luar biasa ya Pak Indra, memberikan pengarahan tentang budaya dan disiplin positif terhadap kita sebagai guru-guru, dan disiplin positif juga sudah terrealisasikan ya Pak Indra, ya alhamdulillah. Cuma yang harus kita revisi itu dari konsisten dari anak-anak, harus selalu ingatkan seperti itu. Atau mungkin bisa juga alternatifnya, kan anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, sebelum masuk teh anak-anak suruh baca dulu kesepakatan kelas, apakah itu bisa gitu kan? Bagaimana Pak? Ya, jadi biar afirmasinya tuh, oh iya kan tadi sudah baca, nggak boleh berisik gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain ingin mengomentari Bu Pipit. Bu Erna, sering dari Bu Pipit. Jadi Bu Pipit tadi mengatakan kita sudah sering melaksanakan kesepakatan kelas. Apakah setiap belum pembelajaran ya dibacakan gitu, seperti ikrar gitu, ikrar kesepakatan kelas gitu. Apakah perlu seperti itu Bu Erna? Menanggapi dari tadi Bu Pipit ya, memang untuk melaksanakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini kita butuh konsistensi ya. Bukan hanya dari murid, tapi juga dari gurunya. Kadang kita juga kan dari gurunya sendiri pun ya, kadang enggak kurang sih gitu ya. Jadi kadang tuh bosan gitu ya untuk mengingatkan, kadang kita suka bosan gitu kan. Ya
Ya mungkin memang ada baiknya ketika anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya kita sendiri pun harus konsisten untuk mengingatkan. Ya, itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kedisiplinan bagi murid dan bagi diri kita sendiri sebagai guru gitu ya. Jangan bosan untuk mengingatkan murid. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Pipit, Bu Erna ya, sangat luar biasa ya refleksinya dari kegiatan kita tentang budaya positif, disiplin positif, dan semuanya Bapak Ibu guru terima kasih ya sudah memberikan satu pendapat refleksi dari kegiatan budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikan atau mengimplementasikan kepada siswa kita ya. Baik itu tadi suruh membacakan sebelum belajar itu bagus, jadi mengingatkan ya, mengingatkan siswa seperti ikrar ya, boleh silakan seperti tata tertib yang dibacakan begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan merefleksikan kegiatan diskusi pada siang hari ini tentang budaya positif yang telah dibuat oleh saya aksi nyata modul 1.4. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.